Ya, kita kan mau datang ke Jogja tanggal 15 April besok itu, ya. Ya, itu untuk menyampaikan kepada rektor, kita mau ketemu rektor, ketemu dekan, gitu ya. Kita pengen lihat, gitu loh, mana buku skripsinya yang katanya asli itu, ya. Kita uji langsung, ya gitu. Kalau teman-teman kemarin banyak mengira, aduh nanti kan harus uji karbon pakai apa-apa, enggak, cukup nanti kita bawa scanner, ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner. Itu bisa kelihatan nanti. Kita analyze dengan besar. Huruf yang digunakan itu adalah huruf asli tahun 85 atau huruf baru di atas tahun 90-an. Yang didalilkan oleh Mas Resmond itu. Itu nanti bisa ketahuan. Ya. Bahkan juga kita mau lihat sejarahnya. Fakultas Kehutanan UGM itu dekanya tahun itu tahun berapa aja. Gitu loh. Jadi supaya clear, dia tunjukkan saja. Ya, atau mungkin ada kepercayaan dia lah ya. Tunjukkan saja, ini loh ijazah aslinya. Sudah. Nah, nanti misalnya badan yang netral yang memeriksa itu. Kalau misalnya Bareskrim mau memeriksa silahkan, atau Labkrim. Tapi kalau enggak, kita minta organisasi internasional periksa itu dengan uji karbon gitu ya misalnya. Periksa. Tapi kalau yang independen ya. Ya, kalaupun itu tidak mau dilakukan ya sudah, cukup skripsi aslinya nanti kita periksa. Banyak orang yang mempertanyakan juga, masa seseorang ya, Pak Janes, kayak kita punya foto ya, mulai dari tamat SMA, kemudian mahasiswa, kemudian lulus, itu fotonya sama aja pas foto. Gitu-gitu aja. Itu foto yang digunakan sama. Itu juga. Terus pakai ini lagi, pakai kacamata. Iya kan? Itu benar-benar nggak boleh. Jokowi dari mana? Iya. Betul, saya juga ingat itu, Pak. Nggak boleh. Ijazah itu waktu saya kuliah juga nggak boleh pakai kacamata kita fotonya. Nggak boleh. Tanya isu apa yang dibahas? Banyak ya, kayaknya banyak yang lagi rame juga di media-media. Salah satunya apa, Mas? Mungkin yang lagi rame tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit rame di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa, karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Resmond Hasiholan Sianipar, Sarjana Teknik Elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu, kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ? Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli, malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan? Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga, betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Nggak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan itu. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah,
Ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja, nggak punya kenapa memang? Orang ijazah juga sebetulnya kita nggak ngurus kok. Mau punya ijazah mau nggak, kalau dia menata kelola negara ini nggak seenakin dasnya dewe, rasa enakin dasmu, kan kita tetap mencintai, tetap menghormati. Sebetulnya gue setuju kata Kang Mas Rob, ijazah ini hanya tanda bahwa kita pernah belajar gitu saja. Soal isi otak nanti kan bisa diisi lewat membaca, lewat berteman, lewat pengalaman hidup gitu aja. Heboh nasional tentang isu lama menyangkut apakah Jokowi benar-benar punya ijazah SD, SMP, dan SMA sekarang meledak lagi dan mempermasalahkan apakah Jokowi pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan punya ijazah S1. Nah, Indonesia beruntung punya tokoh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, seorang insinyur teknik dari UGM dan mendalami forensik digital selama 2 tahun di Universitas Yamaguchi, Jepang. Nah, dalam membuktikan bahwa ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah palsu, metode ilmiahnya sangat meyakinkan. Jadi saran saya, Mas Jokowi, terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismon tadi, kemudian juga Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, Dr. Eki Sujana, dan lain-lain di rumah Anda di Solo besok 16 April. Seperti Anda menerima tetamu Anda setiap hari dari berbagai lapisan. Tidak usah diterima terlalu lama, ya barangkali 10 menit saja sudah cukup. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki, titik. Heboh ijazah palsu Anda langsung sirna. Menggunakan ijazah palsu masuk ke dalam kategori bentuk kejahatan pemalsuan surat. Nah, KUHP baru turut memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 272 ayat 1 KUHP baru menyatakan setiap orang yang memasukkan atau membuat palsu ijazah atau sertifikasi kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan seterusnya. Jadi Mas Mulyono hadapi dengan gagah berani dan sampaikan apa adanya. Tunjukkan ijazah asli Anda. Tentu kalau bisa ini ada yang diharapkan oleh sebagian besar anak bangsa. Namun bila Mas Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. Menjadi menteri 2 periode, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menari bersama kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pratikno naik ke panggung kekuasaan setelah Jokowi terpilih dalam pemilihan umum 2014. Selama hampir 1 dekade, ia menjadi pembantu presiden untuk urusan lancang dan lancung. Pratikno sebenarnya punya prestasi akademik mengesankan. Ia guru besar dengan penghargaan dari berbagai universitas mancanegara. Menempuh pendidikan di kampus-kampus ternama, Pratikno meminati bidang politik lokal dan desentralisasi, politik keuangan negara, serta kebijakan publik dan birokrasi. Pada bidang-bidang itu, ia tentu mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum. Namun, menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu, bahwa politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Ia menjerumuskan diri dalam urusan politik dengan P kecil, yakni bagaimana menjaga kekuasaan sang majikan. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pratikno diduga turut melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023,
partai pendukung Prabowo punya jagoan masing-masing. Dukungan itu buyar begitu Gibran cukup syarat menjadi calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Pratikno jelas melampaui kewenangannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Peraturan Presiden nomor 31 tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara membatasi tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara sebagai pembantu teknis Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada memang tugas melaksanakan fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden, tapi itu pun dibatasi peraturan dan perundang-undangan. Melobi Hakim Konstitusi agar membuka jalan politik bagi anak Presiden tentu bukan tugas lain dalam aturan itu. Membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi dalam koalisi pemilihan Presiden juga bukan tugas seorang Menteri Sekretaris Negara. Lobi dan manuver politik adalah tugas para politikus dalam mengkomunikasikan kepentingan untuk orang banyak. Apa yang dilakukan Pratikno bukan hanya tak patut, juga mengkhianati intelektualitasnya sendiri sebagai akademikus. Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembab dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, ia justru menjadi operator mewujudkannya. Jokowi dan Pratikno pun menjadi duet maut yang saling membutuhkan. Jokowi mengandalkan Pratikno sebagai pelaksana tugas yang patuh tanpa reserve. Pratikno menikmati privilege sebagai tangan kanan Presiden. Seperti banyak pembantu Jokowi lain, Pratikno kemudian terjerat dalam jalinan kepatuhan menjalankan tugas Presiden, pragmatisme personal, dan kesempatan mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian lama semakin tak terkontrol. Tak mengherankan jika nama Pratikno disebut dalam perkara korupsi pengadaan menara pemancar internet proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito Aryo Tejo pada 2020 menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sayap Partai Golkar, bertemu dengan kontraktor pemancar internet di ruang kerja Pratikno. Dari keterangan di pengadilan, para terdakwa perkara ini mengaku memberikan 27 miliar untuk Dito yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga agar menyetop pengusutan perkara ini di Kejaksaan Agung. Dito acap disebut sebagai Pratikno's Boy karena menjadi menteri berkat campur tangannya, meski Golkar mengajukan calon lain. Jika kemunculan nama Pratikno dalam kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS itu membuatnya tersangkut karena menjadi perantara para aktor proyek, ia menurunkan derajat dirinya dari seorang rektor menjadi sekadar operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ngeri ya, Pratikno dari rektor menjadi operator ya. Bahkan disebutkan Pratikno lah yang melobi para hakim Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran. Dia pula yang menjadikan Dito Aryo Tejo sebagai menteri walaupun terbukti menerima 27 miliar dari kasus BTS. Dan dia pula orang dekat atau tangan kanan Jokowi yang tetap dipertahankan oleh Prabowo Subianto. Dipertahankan tetapi digeser jabatannya. Jadi terkesan sebenarnya Prabowo tidak membutuhkannya tapi digeser jabatannya ke Menteri Koordinator. Karena ya tadi ada perintah 13 Oktober mungkin begitu ya. Jadi sobat RH sekalian, kalau kita lihat gesture Prabowo menghadap Jokowi sebelum keluar negeri, terlihat bagaimana Prabowo masih kikuk, masih menunjukkan kalau dia itu anak buah, bukan belum menjadi Presiden Republik Indonesia, belum menjadi the President of Republic of Indonesia ya. Begitu ya sobat era sekalian, dan memang kekuasaan bisa mengubah manusia. Terutama ketika kekuasaan itu bergelimpang dan bergelimang dengan uang. Saya pernah membaca laporan kekayaan Pratikno itu
cuma 5 miliar saja di awal-awal. Tapi sekarang saya yakin jumlahnya lebih daripada itu. Hanya saja saya kira tidak akan disetor semuanya dalam laporan LHKPN. Juga perlu diperiksa juga misalnya kerabatnya, siapa saja yang mendapatkan benefit. Yang paling jelas adalah dia punya staf khusus yang kebetulan teman saya dulu bergiat di bidang anti korupsi, ya, yang menjadi komisaris Pertamina selama 9 tahun dan sekarang terpilih kembali baru saja. Jadi kalau yang lain berganti menjadi komisaris Pertamina, dia nggak diganti-ganti. Itu hebatnya Pratikno. Dia juga punya anak buah yang menjadi komisaris di tempat yang basah, yaitu di Main ID kalau tidak salah. Tetapi sebelumnya adalah komisaris BRI. Itu juga nggak diganti-ganti selama 9 tahun terakhir. Jadi sobat era sekalian, terlepas dari barangkali kemampuan personal yang bersangkutan, baik di komisarisnya maupun Pratikno sendiri, tetapi tentu ya tidak tergantikannya orang di tempat yang sangat basah, karena Pertamina itu ring 1, Main ID itu ring 1, kemudian BRI itu ring 1, maka itu menunjukkan betapa kuatnya lobi seorang Pratikno. Ya, ini pujian sekaligus kritik dua-duanya, karena bisa dimaknain ya. Kuatnya dia karena dia punya karisma, kuatnya dia punya kemampuan, tapi bisa juga kuatnya dia karena dia menggantung habis-habisan, terjebak dalam lingkaran kepatuhan sebagaimana dikatakan oleh Tempo. Ya, sebagai point of clarification, saya sendiri pernah 4 bulan menjadi staf khusus Pratikno. Diminta bukan karena saya akrab dengan beliau, tapi pada waktu awal-awal pergantian kekuasaan dari SBY ke Jokowi, itu ada kesan ya membuat kerja yang idealis. Ya, karena itulah membutuhkan ahli hukum tata negara dan lain sebagainya. Dan saya tahu bukan saya yang di approach pertama. Yang di approach pertama itu ya antara Saldi Isra dan Zainal Arifin Muchtar. Zainal Arifin Muchtar itu kolega Pratikno di UGM, walaupun beda fakultas tentunya. Pratikno dari Sospol, Sosial Politik, Visipol, sementara Zainal Arifin Muchtar dari Fakultas Hukum. Dan Saldi Isra yang sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi 2 orang itulah yang duluan sebenarnya ya, bukan saya, not me. Saya menjadi pengganti mereka karena mereka tidak mau. Nah, saya didorong untuk menjadi staf khusus, tetapi ternyata jabatan itu tidak membuat saya begitu senang atau bahagia, sehingga saya akhirnya mengundurkan diri sebagai staf khusus hanya 4 bulan saja. Mulai bekerja 1 Desember 2014 dan kemudian berhenti per 31 Maret 2015. Ya, kalau dibilang per 1 April lah ya. 1 Desember per 1 April berhenti. Jadi 4 bulan saja. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret hanya 4 bulan saja. Dan 13 hari sebelumnya saya diangkat sebagai komisaris utama Jasa Marga. Orang mengatakan, ya terang saja karena jadi komisaris. No. Justru staf-staf khususnya Pratikno itu rangkap jabatan selama 9 tahun lebih. Ya, jadi berbeda ya. Lebih dari 9 tahun mereka rangkap jabatan sesungguhnya. Baik Alexander Lay namanya maupun Niko Haryanto ya. Dulunya mereka aktivis society dulunya. Tapi sekarang mereka tentu sangat menikmati kekuasaan karena tentu pendapatan sebagai komisaris luar biasa ya. Let's say mungkin bisa 1 miliar per bulan. Bayangkan kalau pendapatan anak buahnya 1 miliar per bulan, lalu apakah menterinya cukup hanya dengan gaji 18 juta? It doesn't make sense. Makanya negara ini aneh bin ajaib. Itulah sebabnya kemudian seorang wakil menteri itu pakai rangkap jabatan. I don't know exactly why. Ya mungkin fundraising juga bagi menterinya. Karena menterinya sendiri gajinya tidak besar. Saya ingat pernah ketemu Rini Sumarno selalu mengatakan, tuh deputi saya itu gajinya lebih besar dari saya dan lain sebagainya. Dia mengatakan itu ya di depan deputi-deputi dia yang memang rangkap jabatan sebagai komisaris utama mostly di ring 1.
yang pendapatannya besar per bulan. Ya kalau di rata-rata dengan tantiemnya mungkin 1 miliar per bulan. Per bulan 1 miliar, bayangkan. You can imagine negara ini. Ada yang kutuk kupret, gajinya rendah sekali. Ada gajinya yang ongkang-ongkang kaki saja. Perintah-perintah sedikit, marah-marah sedikit. Bisa 1 miliar per bulan. Jadi sobat era sekalian, ya itulah realitas negara kita ya. Tempo yang saya tahu seperti saya, dulu sangat dekat dengan lingkaran sekretariat negara. Waktu itu Pemret Tempo Arzul ya, siapa namanya lupa saya, panggilannya Arzul, itu sangat dekat dengan lingkaran sekretariat negara. Tetapi seiring dengan tidak komitnya Jokowi terhadap demokrasi, maka saat itulah kemudian melemah. Ya. Saya sebenarnya ada kekeliruan. Sebenarnya kelemahan Jokowi sudah tampak pada saat-saat pertama ketika menyelesaikan soal rekening gendutnya Budi Gunawan. Disitulah pelemahan KPK terjadi ketika pra-peradilan kemudian membolehkan untuk menguji penetapan tersangka, sehingga sekarang banyak sekali orang-orang yang lepas karena pra-peradilan. Terakhir Paman Birin ya. Kenapa dipanggil paman? Karena dia memang paman seseorang yang sangat berpengaruh di lingkaran Prabowo hari ini. Kemudian juga melepaskan banyak pihak ya, termasuk wamen hukum sekarang Edi Hiarij ya, adik kelas saya, tetapi saya frankly speaking kalau memang melakukan tindak pidana korup dan lain sebagainya kita nggak bisa membela ya. Jadi itulah negara kita ya. Ya Pratikno contoh orang yang saya kira sudah sangat berubah. Sekali-sekali kita investigasi harta kekayaannya. Itu penting barangkali ya. Untuk menunjukkan apakah seseorang itu berubah atau tidak. 10 tahun menjadi Menteri Sekretaris Negara tanpa bisa tergoda itu luar biasa saya kira. Tetapi untuk mengetahui apakah dia tergoda atau tidak kan kita lihat profiling kekayaannya. Apakah kekayaannya wajar atau tidak. Dan profiling harta kekayaan tidak hanya melalui pendapatan yang dia terima based on rekening, tapi juga kita lihat bagaimana profil keluarganya, putra-putranya, anak-anaknya. Apakah mendapatkan privilege dalam berbisnis. Paling gampang soal ada nggak main tambang misalnya. Karena itu satu hal yang umum, anak-anak pejabat itu rata-rata bisa main tambang karena bapaknya memiliki kekuasaan. Tapi kita tidak tahu persis ya, karena isu-isu seperti itu perlu diklarifikasi. Karena channel ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan klarifikasi, karena itu hanya based on apa yang disampaikan Tempo. Nah, apa yang disampaikan Tempo ini sobat saudara sekalian itu sangat serius, sangat-sangat serius. Kenapa saya katakan sangat serius? Karena kalau memang betul apa yang dikatakan Tempo, Pratikno sudah melakukan yang namanya tindak pidana KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau benar dia yang mempengaruhi hakim Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran, itu sudah bukan urusannya, bukan lagi lobby politik, tapi itu sudah dirty politik, sudah tindakan yang bisa dipidanakan karena melakukan tindak pidana KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi apakah akan diproses, akan diusut? How come? Semua orang yang bermasalah atau diduga bermasalah dalam pemerintahan Presiden Jokowi direkrut dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo. Makanya saya mau bikin nanti sebuah series mengatakan serius enggak Prabowo memberantas korupsi. Karena kalau cuma sekedar omon-omon saja ya semua orang bisa. Tapi apakah serius atau tidak, maka kasus-kasus yang akan saya bahas besok-besok itu akan menunjukkan keseriusan atau tidak. Paling tidak yang saya catat adalah kasus Zarub Rikar yang harusnya menjadi pintu masuk, tidak dimanfaatkan secara baik. Said Didu sekarang dipanggil lagi oleh polisi, itu menunjukkan kriminalisasi orang yang kritis. Kemudian Paman Birin bebas pra-peradilan di masa pelemahan KPK yang berlanjut ternyata di Prabowo. Karena saya berharap Prabowo menunjukkan gesture kekuasaan bahwa dia memperkuat KPK. KPK jangan takut. Ternyata enggak. Ya. Karena jaringan Prabowo, lingkar Prabowo jauh lebih sakti dalam mempengaruhi
proses pencarian keadilan. Dan nanti pada tunggu saatnya yang akan ditersangkakan itu orang-orang kritis atau kasusnya nggak jelas seperti Tom Lembong misalnya. It could be possible Denny Indrayana juga dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang punya kemampuan melakukan kriminalisasi berada pada lingkar kekuasaan dengan jabatan formal dan informal yang ada. Miris negara kita ini. Tetapi ya sudahlah. Kita terus berjuang ya dengan berpikir, dengan berdoa, berusaha bahwa inilah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala.